Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 14 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 14 Juni 2022, berjudul Bertumbuh dalam Kasih Karunia dan Pengetahuan. Ayat inti terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sahabat-sahabatku orang-orang muda, takut akan Allah adalah dasar dari segala kemajuan. Ialah awal dari kebijaksanaan. Bapamu yang di sorga mempunyai tuntutan-tuntutan terhadapmu. Karena tanpa modal dan jasa sebagai bagian darimu, Dia telah memberikan kemurahan melalui pemeliharaannya. Dan lebih dari itu, Dia telah memberikan seluruh sorga melalui satu pemberian, yaitu anaknya yang tunggal. Sebagai balasan dari pemberian yang tidak ternilai ini, Dia menuntut penurutan dari hatimu. Sebagaimana engkau telah dibeli dengan suatu harga, bahkan dengan harga yang dibayar dengan darah anak Allah, Dia meminta agar engkau menggunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan kepadamu untuk dinikmati dengan sebaik-baiknya. Perbaiki dan tingkatkan intelektual dan moralmu yang adalah karunia dari Allah. Juga talenta-talenta yang dipercayakan kepadamu, dan engkau tidak bebas membiarkan dirimu tidur-tiduran karena kurang pengembangan yang tepat atau dilemahkan dan dikacaukan oleh ketidakaktifanmu. Engkau sendiri yang dapat memutuskan apakah tanggung jawab yang terletak di atas pundakmu akan engkau lakukan atau tidak, apakah usahamu akan diarahkan dengan tepat sebaik yang dapat engkau lakukan. Kita sedang hidup di dalam hari-hari yang sedang menuju kepada kebinasaan. Segenap sorga menunjukkan minat terhadap tabiat yang sedang engkau bentuk. Seluruh persiapan telah dibuat untukmu agar engkau dapat menjadi bagian dari alam yang mulia dengan melepaskan diri dari kejahatan dan nafsu yang ada di dunia. Manusia tidak akan dibiarkan sendirian mengalahkan kuasa kejahatan dengan usahanya sendiri yang lemah. Dikutip dari Dasar-Dasar Pendidikan, halaman 85 dan 86. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan hari ini diambil dari ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 18, di mana dikatakan, agar kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi, pengetahuan yang dimaksudkan dalam judul renungan hari ini adalah tentang pengenalan, yaitu pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus? Kita baca Christian Service halaman 25 paragraf 1, berbunyi, mereka yang terhubung dengan Kristus akan bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan anak Allah menjadi pria dan wanita seutuhnya. Jadi, cara untuk dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus adalah dengan terhubung kepada Yesus. Apakah maksudnya? Roh Nubuat membantu menjelaskan. Kita baca Counsels on Sabbath School Work halaman 30 paragraf 1. Berkata,
Mereka harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, mencapai tingkat pertumbuhan Kristus. Pertumbuhan dalam kasih karunia adalah kesaksian akan fakta bahwa Anda tinggal dalam Kristus seperti ranting yang tinggal di pokok anggur. Inilah hubungannya, yaitu untuk kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia, maka kita harus terhubung dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita yang adalah ranting-ranting, jika mau bertumbuh, harus terhubung dengan pokok anggur yang benar. Sebab memang hanya dalam Kristus kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia. Karena Counsels on Sabbath School Work halaman 105 paragraf 2 melanjutkan, Anda harus bertumbuh dalam kasih karunia, dan di mana kasih karunia dapat ditemukan? Hanya di dalam Kristus, pola ilahi. Karenanya, satu-satunya cara untuk bertumbuh dalam kasih karunia adalah dengan terhubung kepada Yesus, sebab kasih karunia hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Lalu, apa hasil dari bertumbuh dalam kasih karunia ini? Kita baca That I May Know Him halaman 161 paragraf 2 berkata, mereka yang terus bertumbuh dalam kasih karunia akan teguh dalam iman dan bergerak maju. Kemudian, masih dalam paragraf yang sama dikatakan, halaman 161 paragraf 2, jika Anda bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus, Anda akan meningkatkan setiap hak istimewa dan kesempatan untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang kehidupan dan karakter Kristus. Artinya, bila kita bertumbuh dalam kasih karunia, yaitu dengan terhubung kepada pokok anggur yang benar, maka kehidupan kita dan karakter kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Bible Echo, tanggal 14 Agustus tahun 1899 paragraf 7, dijelaskan, Allah ingin kita menyadari bahwa sebagai utusannya yang didelegasikan, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus sampai kita menyempurnakan karakter yang sepenuhnya sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus adalah dengan cara terhubung dengan Yesus, yaitu layaknya ranting-ranting kepada pokok anggur, maka kehidupan Kristus menjadi kehidupan kita. Karakter Kristus menjadi karakter kita. Kita menjadi ranting-ranting yang mengeluarkan buah yang adalah pekerjaan Kristus di dalam kehidupan kita. Karenanya, penting sekali untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus, sebab hasilnya adalah kesempurnaan karakter. Dan sebagaimana pekabaran sebelumnya, bila mana karakter sempurna menjadi bagian kita, itulah jaminan keselamatan. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 185 paragraf 4. Kita sedang hidup di dalam hari-hari yang sedang menuju kepada kebinasaan. Segenap sorga menunjukkan minat terhadap tabiat yang sedang engkau bentuk. Tabiat yang menjamin keselamatan kita adalah tabiat Kristus. Dan untuk memiliki tabiat Kristus, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus, yaitu dengan terhubung kepadanya layaknya ranting kepada pokok anggur. Karenanya, pertumbuhan kita bukanlah dari luar tetapi dari dalam. Pertumbuhan dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus bukan di luar tetapi di dalam kehidupan kita. Roh Nubuat menjelaskan dalam Experiences in Australia halaman 7 paragraf 5 berbunyi, pertumbuhan setiap orang Kristen adalah dari dalam, bukan dari luar. Hanya jika Roh Kristus berdiam di dalam hati oleh iman, maka kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus. Hanya melalui kasih karunia setiap hari yang diambil dari Yesus, hati dapat dipelihara. Tidak ada keamanan dalam memuji diri sendiri. Kita harus menyembunyikan diri di dalam Yesus. Kristus yang tinggal di dalam adalah kehidupan jiwa. Dan kita harus menerima Kristus melalui firman-Nya. Inilah caranya untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu
dengan menerima Roh-Nya Kristus dalam hati kita oleh iman. Dan bila Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman, maka itulah kehidupan jiwa kita. Hidup Yesus menggantikan hidup kita, hingga akhirnya kita layak menerima keselamatan. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah sekali pada pagi hari ini, bahwa kami dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan anak Allah, yaitu Yesus Kristus, dengan cara terhubung kepadanya, terhubung kepada Yesus. Dan terhubung kepada Yesus itu adalah dengan menerima kehadiran Roh-Nya dalam hati kami. Maka hasilnya adalah pembaharuan hidup kami. Hidup Kristus menggantikan hidup kami, karakternya menggantikan karakter kami. Dan pada akhirnya bila mana Engkau datang, ya Yesus, kami boleh didapati benar dan diselamatkan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hidup kami ya Yesus, dan ubahkan kami. Persiapkan kami untuk kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.